sekitar kami. Biar pujian ini boleh menjadi pengakuan iman kami kepadamu. Apapun yang terjadi di sekitar kami, biar hati, pengharapan kami, iman kami tidak akan pernah goyah. Karena kami tahu ada Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Yesus senantiasa memimpin, meneguhkan kami, untuk kami boleh melihat karya-karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib menjadi bagian kami. Pagi hari ini biar kembali Engkau berfirman, teguhkan kami, untuk kami tetap kuat menghadapi situasi apapun. Karena kami tahu Allah sementara sedang menggenapi setiap kebenaran-kebenaran. Dan semakin hari kami semakin bangga dan yakin bahwa Allah di dalam nama Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang berdaulat atas hidup kami dan berkuasa atas hidup kami. Urapi hamba-Mu, dan pengurapan Allah juga ada bersama dengan seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Kami akan duduk diam, menikmati kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, pagi ini, di tengah-tengah situasi ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 8 minggu, ini adalah minggu yang ke-9. Saudara, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi saya percaya anugerahnya terus menjadi bagian milik kita. Saya akan bicara tentang penampian atau penyaringan, saudara-saudara. Jadi penampian, penyaringan itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 dan 32. Ayat yang ke-31 dan 32 dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-22. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, lewat virus corona yang sementara sedang merajalela hari-hari ini. Tadi saya sudah katakan 8 minggu, ini minggu yang ke-9, saudara-saudara. Ya, kita tidak bisa berkumpul dalam sebuah komunitas kita dalam gereja. Tapi saya yakin dan percaya, beberapa kali saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan. Hari-hari inilah justru kemurnian kita sebagai anak-anak Tuhan itu diuji. Apakah saudara adalah orang-orang yang murni sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, ataukah saudara hanya sekedar KTP-nya saja? Kristen, anak Tuhan. Hari-hari ini dituntut bagaimana saudara harus menjadi imam yang baik, Bapak-bapak. Engkau harus menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga. Anak-anak tidak bisa sekolah. Anak-anak harus ada di rumah setiap hari. Saudara terus bersama-sama dengan mereka sepanjang hari, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, saudara. Mereka bersekolah juga di rumah. Kalau biasanya saudara hanya berkumpul beberapa jam dalam sehari dengan anak-anak saudara, tapi hari ini full. Hari-hari ini kita full bersama-sama dengan mereka. Secara tidak langsung mereka melihat karakter Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dalam ibadah-ibadah minggu, apakah engkau bisa menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga? Ini dituntut hari-hari ini.
Dan saya percaya saudara-saudara bahwa dengan keadaan ini semakin kita kembali melihat, dan sudah saya sampaikan kepada saudara beberapa kali, ini adalah sebuah penggenapan firman yang sementara sedang digenapi, dan kita harus bangga bahwa kita punya Yesus. Kita bangga kita punya Yesus yang setiap firman-Nya itu pasti digenapi. Semua sementara sedang menuju ke arah sana, saudara-saudara. Saudara nonton televisi, saudara lihat virus corona ini mengagetkan banyak orang. Kalau saudara terpapar dan saudara lihat di televisi sampai meninggal, menyedihkan sekali. Kemarin ada jemaat yang datang ke pastori, sudah kangen om, pengen ketemu, jadi datanglah dia. Karena lewat, jadi mampir. Dia bertemu dengan saya, maaf, ini melanggar SOP sebetulnya, tapi dia katakan, saya mau peluk. Jadi kami peluk-pelukan, kayak kereta habis gitu, peluk-pelukan. Karena kangen gitu, oke, gak apa-apa, saudara-saudara. Tapi dengan iman, dia katakan dalam nama Yesus, dia peluk saya. Puji Tuhan. Sambil menangis kami ngobrol, dia bilang begitu. Dia bilang begini, saudara-saudara. Saya menangis om, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kami ciptaanmu yang mulia ini hanya karena virus corona, kalau meninggal sudah seperti binatang. Mengerikan sekali. Saudara, keluarga hanya bisa melihat dari jauh dalam pemakaman. Hanya seorang hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan, itu pun nggak boleh lebih dari 15 menit. Seremonial yang dibuatnya langsung dikebumikan sesuai SOP, dibungkus plastik mayat ini, disemprot. Semua petugas-petugasnya pun pakai ADP. Kalau kemarin sebelum ada wabah ini, orang meninggal berlama-lama. Kalau dia punya uang, kalau dia orang kaya, diperlakukan sedemikian luar biasa, bisa sewa tempat yang mewah. Tapi hari ini membuktikan, saudara-saudara, lihat baik-baik bahwa yang namanya keselamatan itu adalah urusan kita pribadi, secara pribadi dengan Tuhan. Mengerikan sekali. Saudara mau kaya, saudara orang yang berpangkat, saudara punya kedudukan, engkau punya uang, depositmu besar. Tapi kalau sudah terkena wabah ini, saudara harus mengikuti aturan main. Nggak bisa, saudara. Saya punya uang, saya harus seperti ini. Tetap mayatnya ditunggu sekian hari. Nggak bisa, saudara. Mengerikan sekali. Tapi inilah sebuah penggenapan. Inilah hidup kita. Dalam doa bersama dengan beberapa jemaat, saya katakan semakin kita menyadari bahwa kita ini hanya seonggok tanah liat. Apa yang kita mau banggakan dengan hidup ini? Kita berharga karena ada Yesus dalam hidup kita. Lebih dari itu, apa yang saudara mau banggakan dengan hidup? Tapi dengan keadaan ini masih banyak orang yang bermain-main dengan Tuhan. Di pagi hari ini, mari jemaat Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah penampian. Kalau engkau tidak kuat, kalau engkau tidak bertahan dengan teguh, seperti firman yang kita baca, Simon, Simon, lihat, iblis telah menampi kamu seperti gandum. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang tetap berdoa sampai hari ini. Dan Yesus katakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur.
Tapi selalu saya katakan, hidup ini adalah pilihan. Allah sudah menyatakan sesuatu. Allah sudah memberi firman kepada saya dan saudara. Tapi kalau pilihan itu saudara ambil untuk meninggalkan Tuhan dan menghidupi kebenaranmu sendiri, saudara harus tanggung akibatnya. Tapi pada waktu kita mau dengar-dengaran seperti apa yang firman Tuhan ingatkan kita, marilah kita tetap fokus kepada Dia. Saudara-saudara, ini bukan lagi waktunya kita bermain-main. Ini bukannya lagi waktunya kita mau menyombongkan diri, mementingkan diri sendiri. Tapi firman sudah menuliskan, akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak memperdulikan agama. Bahkan ada ayat yang berkata, nanti di akhir zaman kasih kebanyakan orang akan semakin dingin tawar. Bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain? Saya tertarik dengan kalimat ini, saudara. Ini keadaan-keadaan yang akan kita lewati. Jadi mari persiapkan diri kita dengan baik. Matius pasal 24 ayat yang ke-40. Matius pasal 24 ayat yang ke-40. Perhatikan baik-baik. Matius pasal 24 ayat yang ke-40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. 2 orang di ladang, okelah kalau dia, saya katakan begini, seorang sahabat, teman dekat, partner kerja. Keselamatan itu pribadi-pribadi, saudara-saudara. Tapi sekali lagi, selama kita ada dalam dunia ini, ada tugas tanggung jawab kita. Kalau kita seorang ayah, tanggung jawab kita sebagai imam di tengah-tengah keluarga kita. Kalau engkau seorang ibu, ada tanggung jawabmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri di tengah-tengah keluarga. Amsal pasal 31, baca baik-baik. Bagaimana tugas seorang istri? Penolong dalam rumah tangga, berat sekali. Tapi kalau kita mau lakukan itu bersama dengan Tuhan, kita akan lihat ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk berdiri tetap kuat. Sebagai anak-anak ada tugas tanggung jawab kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Tetapi untuk keselamatan itu urusan pribadi-pribadi kita dengan Tuhan. Kalau engkau tidak setia, kalau engkau tidak hati-hati, maka firman Tuhan berkata yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Kadang-kadang partner kerja kita akan membawa kita untuk berlaku curang. Nggak apa-apa, hal-hal sepele ini, nggak apa-apa, yang penting menguntungkan. Mau untung, tapi menyalahi firman Tuhan, hati-hati. Alkitab kita sudah menerangkan dengan baik. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Hati-hati, saudara-saudara. Mari kita sekarang kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, itu yang dicari Tuhan. Buat apa saudara memperoleh hal-hal lahiriah yang luar biasa? Kita juga sudah mengingatkan, apa untungnya engkau mempeliti seluruh dunia ini, tapi kalau jiwamu binasa. Mengerikan. Saya kembali, kalau ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saya masuk lebih erat lagi. Lukas pasal 17 ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 17 ayat yang ke-34. Lukas 17 ayat yang ke-34. Ya, 2, 3. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau tadi 2 orang di ladang itu
Mungkin saudara berkata begini, itu kan bisa suami istri. Oke, bisa suami istri, tapi saya tidak membawa itu kepada suami istri. Tapi saya bicara itu sebagai partner kerja bersama-sama di ladang. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Nah, ini lebih spesifik. Kalau ada orang dalam satu tempat tidur, bicara suami istri. Kecuali saudara-saudara yang suka selingkuh, hati-hati. Ada di atas satu tempat tidur. Perhatikan baik-baik. Yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Berkali-kali saya ingatkan kepada jemaah Shekhinah, sorga nggak bisa ngikut, saudara-saudara. Sorga nggak bisa numpang. Kamu aja ikut gereja, kamu aja yang setia. Kalau kamu setia nanti saya istri pasti ngikut. Keselamatan pribadi-pribadi. Kalau ada di luar sana yang mengajarkan istri itu ikut suami, suaminya setia, istrinya pasti ikut. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Keselamatan itu pribadi. Kalau ada dua orang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Makanya hati-hati, ini penampilan. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak siap, hati-hati, kita akan ditinggalkan. Kok bisa sih ada yang pengangkatan, ada yang ditinggalkan? Saya mau ajak saudara melihat di sini. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus. Paulus mengatakan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Saya hanya mengingatkan ini firman yang sudah sering saudara dengar, tapi dengan peristiwa pandemi ini saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita kembali. Mari persiapkan baik-baik. Kalau saudara belajar, saudara perhatikan baik-baik firman yang disampaikan. Saya nggak ngerti saudara-saudara semua berurutan seperti ini, dan saya percaya ada rencana Tuhan buat kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Nih, perhatikan baik-baik. Diubah, ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Pada waktu dalam tempo yang sangat singkat, sekejap mata, meremplek sekejap mata. Nah, begitu sekejap mata. Diubah pada waktu tubuh yang banyak ini diubah. Itulah kedatangan Yesus kali yang kedua menjemput setiap kita yang ada hari ini. Kita diubahkan, kita diangkat. Saudara, terus yang tinggal seperti apa? Nanti kita akan bicara di waktu yang lain. Saudara siap-siap masuk ke dalam pemerintahan antikristus. Untuk kita yang setia dengan baik, kita akan diubah. Makanya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan Tuhan pilih kasih. Kok ada dua di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Kok ada dua di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Bukan pilih kasih. Itu hanya sebuah perumpamaan, itu sebuah keadaan. Kalau ada orang yang setia satu di tempat tidur itu, yang setia itu akan diangkat. Tapi kalau dua-duanya setia, dua-duanya diangkat. Jadi artinya hari ini adalah hari penantian buat saya dan saudara. Kalau kualitas saudara adalah kualitas orang yang puji Tuhan, gak ada ibadah, jadi di rumah nyantai kan, gak ibadah. Saya sharekan kepada jemaat-jemaat yang ikut berdoa, saya katakan, ketakutan saya sebagai seorang hamba Tuhan adalah pada waktu pandemi ini berlalu, kita bisa beribadah lagi.
membangkitkan semangat anak-anak Tuhan untuk beribadah di waktu-waktu kemarin, ini kayaknya agak sulit, saudara. Udah terbiasa nggak ibadah di rumah, ya kan? Udah terbiasa di rumah, udahlah di rumahnya, ibadahnya di rumah aja. Kalau saya misia, itu aja deh, rekam aja deh, nonton aja tiap minggu, enak kan di rumah. Itu ketakutan saya. Tapi saya percaya nggak akan terjadi. Jemaat Sakinah adalah jemaat yang terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita belajar sesuatu. Dan bukan sebuah kebetulan kalau saudara ingat beberapa bulan yang lalu khotbah saya yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, bagaimana kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan diri. Saya pakai bahasa mengambil tema dari gereja Mama, berkemas-kemas. Apa yang kita harus siapkan? Saudara masih ingat khotbah saya? Dalam berkemas-kemas, dalam mempersiapkan diri itu apa yang kita siapkan? Ada 3 hal kalau saudara ingat. Iman, pengharapan, kasih. Ini yang harus kita siapkan. Karena firman Tuhan berkata, pada waktu dia datang kali yang kedua, adakah dia menjumpai iman di bumi? Karena ketiga hal ini yang tersisa, iman, pengharapan, dan kasih. Dan Tuhan ragu kalau dia datang kali yang kedua, masihkah dia mendapati iman di bumi? Hari-hari ini saya mengatakan kepada saudara, iman kita dipertaruhkan. Masihkah kita mau beriman kepada Tuhan dengan kondisi seperti ini? Bukankah kita dilecehkan hari-hari ini? Saudara lihat di YouTube, banyak orang-orang berkata begini. Banyak, bahkan jangan bilang orang lain ya, sesama kita mulai mengolok-olok. Mana karismatik? Katanya yang suka bikin KKR sana KKR sini. Kenapa nggak tumpang tangan? Kenapa nggak panggil ke satu tempat orang-orang yang terpapar virus corona itu? Tumpangin tangan mereka. Hari-hari ini iman kita dipertaruhkan. Masihkah kita beriman? Masihkah kita beriman? Mempunyai iman yang teguh bahwa Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah. Bahkan dia yang berjanji, dia tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau orang yang tidak mempercayai mujizat hari-hari, padahal Yesus sudah berkata, nanti kamu akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang aku sudah buat. Disoke silakan orang-orang melecehkan. Tapi saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, mari pegang baik-baik iman. Karena iman hari-hari ini dipertaruhkan. Pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan kondisi ini, perekonomian hancur. Bagaimana kita mau menaruh pengharapan kita kepada Yesus? Nggak salah kalau beberapa bulan yang lalu saya sampaikan tentang berkemas-kemas. Mari pegang iman. Mari pegang pengharapanmu dalam Yesus. Jangan pernah ragu. Bahkan yang terakhir, hari-hari ini kasih kita pun dipertaruhkan. Saya perlu, saya butuh. Tapi apakah kita masih bisa mengasihi orang lain? Apakah kita masih bisa berbagi untuk orang lain? Saya juga kurang. Saya juga perlu kok. Apakah kasih itu mulai dingin? Apakah kasih itu mulai tawar? Apakah kasih itu mulai hambar? Saudara-saudara, saya berdoa jemaat Sakinah, saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang yang Tuhan. Tapi ingat baik-baik, hanya ada 2 pilihan. Bijak, bodoh. Saudara baca dalam Matius pasal 20. Hanya ada 2 pilihan. Dalam menanti mempelai itu datang, hanya ada 2 pilihan. Bijak atau bodoh.
saudara, pada waktu kita ada dalam gereja, pada waktu kita ada dalam komunitas, nggak akan kelihatan mana yang bijak, mana yang bodoh. Karena saudara baca dalam Matius 25, kedua-duanya sama-sama punya pelita. Kedua-duanya, yang bijak dan yang bodoh ini, pelitanya sama-sama menyala. Yang membedakan apa, saudara-saudara? Hanya satu, persiapan minyak. Atau dengan kata lain, ada minyak cadangan. Ada persiapan minyak. Izinkan saya ingatkan saudara pagi hari, berjalannya waktu minyak itu akan habis. Entah dia menguap, entah dia bagaimana, tapi sejalannya waktu, minyak itu kalau saudara tidak jaga dengan baik-baik, minyak itu akan habis. Kita tahu bersama dalam Alkitab, minyak melambangkan daripada Roh Kudus. Kesusahan, masalah, problem hidup, inilah rekan waktu yang sebentar sedang berjalan. Bisa karena masalah, bisa karena problem, bisa karena pergumulan, dalam bentuk apapun, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Minyakmu bisa semakin menipis, minyakmu bisa semakin berkurang. Dan kalau saudara tidak perhatikan baik-baik, minyak itu akan habis. Ingat saudara, sekali lagi saya ingatkan, ini baru permulaan. Bagaimana penampihannya itu dibuat. Tadi kita sudah nyanyi bukan? Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Beda saya lagi. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, itu menjadi iman kita. Coba saudara perhatikan Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Akan terjadi hal-hal yang dahsyat seperti ini nanti, saudara. Ini baru masuk sebuah permulaan. Saya mau mengajak jemaat, persiapkan diri dengan baik. Yuk bersama-sama, 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu. Akan datang keadaan yang sulit. Secupak gandum sedinar. 1 dinar upah orang 1 hari. Dulu. Lalu. Kalau kita umpama sekarang, 1 hari upah manusia, saudara bekerja 1 hari hanya bisa beli secupak gandum, secupak gandum. Mahal sekali. Kondisi yang sangat memprihatinkan. Tapi ada firman Tuhan yang berkata, tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu. Biar Roh Kudus itu harus tetap kuat di hati kita. Anggur sukacita yang dari sorga itu akan terus meluap-luap. Kalau tidak ada hubungan yang baik antara suami dan istri, kalau tidak ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, bagaimana mungkin ada keharmonisan dalam rumah tangga dengan kondisi yang seperti ini? Kalau hari-hari ini kau tidak persiapkan diri dengan baik, berantakan. Belajar kalau tidak ada apa-apa di rumah. Ingatkan, suami mengingatkan istri. Tenang, kita punya Tuhan. Ayo saling mengingatkan. Orang tua ingatkan anak. Jika anak
Pemuda remaja kau sungguh-sungguh ingatkan orang tuamu. Jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Kita punya Yesus. Jaga minyak dan anggur itu. Karena berjalannya waktu itu akan hilang, saudara-saudara. Kalau hilang, siap-siap engkau menjadi bodoh. 5 darah yang bodoh. Jangan merasa diri saya masih ibadah, saya masih melayani, saya masih aktivis di gereja. Tapi tanpa saudara sadari, minyak itu sudah tidak ada. Tidak ada persiapan. Saudara hanya mengandalkan itu menyala. Melayani bagus, tapi introspeksi diri harus. Sekali lagi, mari kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran. Saya senang ada jemaat-jemaat yang melayani Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang memperhatikan, bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Jaga hidupmu dalam kebenaran. Kalau memberi jangan pamrih. Gak usah lihat kiri kanan untuk mencari pujian dan lain sebagainya. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Orang lain harus sama dengan kita. Gak bisa. Sekali lagi, kita yang harus bertumbuh secara pribadi dengan Tuhan. Dan firman ini saya ingatkan kepada setiap kita. Mari kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kejar, saudara. Paksa diri kita untuk menghidupi kebenaran. Jangan kita terlena dan jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang ada di sekitar yang mau membawa saudara pada kehancuran. Saya mencatatkan catatan saya seperti ini. Jaga hati, tetap fokus pada firman dan hidupi firman itu, maka kita akan terus dipimpin oleh kebenaran sampai kita mencapai kekekalan. Saya ulangi baik. Saudara dengar baik. Saya ulangi lagi. Jaga hati, tetap fokus pada firman dan hidupi firman itu, maka kita akan terus dipimpin oleh kebenaran sampai kita mencapai kekekalan. Amin. Dan itu doa saya. Kenapa? Karena tujuan kita itu semua satu, itu kekekalan, saudara-saudara. Ada orang yang mengatakan langit baru, bumi baru. Itu tujuan kita. Jangan kau taruh pengharapanmu pada dunia ini, tapi taruh pengharapan kita kepada sorga yang Tuhan sudah siapkan. Langit baru dan bumi yang baru. Jangan sampai kita terlena. Makanya perhatikan baik-baik. Saya akan akhiri dengan ayat-ayat ini. Saudara perhatikan Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat 9. Saya cepat-cepat ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu. Saudara-saudara, Allah sudah mengurapi setiap kita dengan minyak. Allah sudah memberi rohnya dalam hidup saya, saudara. Jangan cemari itu. Banyak orang-orang yang bersekutu dengan kita mau bawa kita kepada kehancuran, menghancurkan kita, menggagalkan rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya dan saudara. Tapi pagi hari ini, izinkan saya mengingatkan, inilah waktunya pengambilan. Setiap kita harus terus berjalan dan terus menghidupi kebenaran ini dalam hidup kita. Wahyu pasal 3 ayat 18. Saya akan tutup dengan ayat ini. Mari Bapak Filipus boleh maju ke depan. Wahyu 3 ayat 18. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Wahyu 3 ayat yang ke-18. 2, 3. Maka
Aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minta kepada Tuhan, biar setiap hari hidup kita terus diperbaharui. Laburi mataku dengan minyak Roh Kudus, supaya kita dapat melihat dengan baik, memandang dengan baik, menilai sesuatu dengan baik. Jangan sampai kita salah arah, salah sasaran, tapi kita boleh melihat dengan baik. Belajar. Pada waktu mata kita dilumas dengan minyak Roh Kudus, kalau ada orang-orang yang sudah mulai tidak benar, mulai ajak-ajak saudara, mulai tawar-tawarkan kepada saudara, sudah lihat, wah ini berbahaya. Ada Roh Kudus dalam hidup saya. Dan saudara harus berkata, tidak. Aku tidak mau mencemarkan hidupku dengan sesuatu yang fana. Belajarlah cukup dengan apa yang ada pada kita hari ini. Dan katakan, Tuhan terima kasih. Kalau hari-hari ini kita mulai tercemar dengan keadaan ini, kasih-Mu mulai hilang, pengharapanmu mulai terusik, bahkan imanmu mulai terganggu. Ayo kembali kepada kebenaran firman. Minta dan katakan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku tetap setia, tetap menaruh pengharapan. Karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kita tidak sebanding dengan apa yang kita alami hari-hari. Haleluya. Tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, amin, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kalau hari-hari ini saudara mungkin berkata begini, bagaimana dengan kondisi saya Pak Pendeta? Kalau hari ini saya harus mengalami seperti karyawan yang dirumahkan, saya tidak punya penghasilan lagi. Bagaimana dengan keluarga saya Pak Pendeta? Kalau sampai hari-hari ini terus berjalan seperti ini, bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, hidup kita di dalam tangan Tuhan. Allah sudah menentukan segala sesuatu. Yang Tuhan minta hari ini, apakah engkau percaya bahwa Dia tetap Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidupmu. Dia berfirman, kalau burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, bagaimana dengan saya dan saudara?
Ada sebuah jaminan Tuhan siapkan bagimu hari ini. Jangan takut, jangan khawatir. Mari hidupi kebenaran firman. Lakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan bagian Tuhan buat hidup saudara dan saya. Pegang baik-baik. Biar pujian ini adalah pengakuan kita kepada Tuhan. Aku akan kejar. Aku akan berusaha dengan kemampuanku. Aku akan tetap setia kepadamu, Tuhan. Sekalipun tidak mungkin, tapi aku akan tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Yes, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Telah kulihat kebaikanmu. Haleluya. Di hidupku ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Saudara yang mengimani pujian ini, mari bangkit berdiri dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kebaikanmu yang tak pernah habis. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Kau dapati tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang hari-hari mereka yang menghadapi jalan buntu, bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sakit, mari ulurkan tangan-Mu, jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Engkau tetap Allah kami yang hidup dan berkuasa, dan kami tetap yakin iman kami kepada-Mu, pengharapan kami yang kami bangun di dalam Tuhan, dan kasih kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Biar setiap kami bangkit dan kami mau mempercayai bahwa kami punya Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang memegang tangan kami, dan kami akan terus berjalan dari kemenangan